Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat-sahabat Bahas YouTube dimanapun Anda berada. Pada video kali ini cukup menarik sekali. Ada sebuah komentar yang tentunya ini cukup patut mendapatkan perhatian yang lebih, karena dari komentar itu kita tentu bisa banyak belajar ya, baik dari pengalaman kita sendiri maupun pengalaman orang lain. Oke, langsung aja untuk hari ini kita akan langsung jawab. Ini ada komentar dari sobat kita atas nama @atmano kreatif ya. Hitung-hitung nyelengin Rp200 per hari daripada main gak karuan. Ya, ini mungkin maksud dari sobat kita ini adalah mungkin daripada main slot gitu ya. Jadi kalau main slot itu kan rugi ya, bisa-bisa bangkrut gitu. Jadi ini ya masih mending nge-YouTube, yang main YouTube yang ternyata gajinya cuman ya sedikit gitu ya, 30.000 per bulan. Jadi ya masih mending begitu daripada kita main slot ya. Jadi mending main YouTube, meskipun gajinya tak seberapa, tapi yang jelas ya kita kan plus gitu loh ya. Kalau main slot kan jadinya minus ya, ini kan masih mending plus gitu. Jadi memang betul sekali begitu teman-teman ya. Kalau kita itu gajinya kecil, kita jangan membandingkan dengan sesuatu yang gajinya itu besar, atau membandingkan dengan channel-channel besar yang gajinya sudah besar, mungkin puluhan juta, ratusan juta itu ya, katanya begitu. Jadi untuk YouTuber pemula udah fokus aja, yang penting bikin konten apa ya. Pikirkan saja besok mau bikin konten apa, karena ya ide konten itu sangat banyak sekali di sekitar kita. Sudah saya jelaskan juga banyak banget video saya yang menjelaskan tentang itu teman-teman ya. Jadi ya memang kita harus selalu bersyukur berapapun penghasilan kita. Yang jelas ya kalau tiap hari kita itu mau konsisten teman-teman, saya rasa ya tidak mungkin gaji kita segitu-gitu aja gitu ya. Pasti akan ada peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Karena di dalam perjalanannya nanti pasti kita akan bisa sambil belajar. Belajar apa sih Pak? Gitu kan? Belajar tentang hal apa saja, mulai dari mungkin belajar bagaimana editingnya, bagaimana mengambil gambar atau objek yang baik, bagaimana kita memberikan ilustrasi, dan bagaimana kita latihan dan lancar berbicara di depan kamera. Akhirnya begitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui yang seperti itu tadi, tentu sedikit banyak kemampuan kita juga akan bertambah teman-teman ya. Jadi kita ambil sisi positifnya saja, kita ambil manfaatnya saja. Kalau memang kita tidak bisa mengambil manfaat berupa materi atau berupa gaji dari YouTube gitu ya, ya kita ambil saja manfaat, yaitu manfaat di eksternalnya, atau mungkin manfaat di luar YouTube-nya ya. Jadi dengan kita sering bernarasi seperti ini, maka itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk bisa lancar berbicara di depan kamera. Nah seperti ini teman-teman. Ini saya sih awalnya juga canggung gitu ya, agak apa namanya, klagep begitu kalau ngomong di depan kamera itu. Meskipun secara teori ya setiap hari saya itu hampir bisa dikatakan ya latihan ngomong terus gitu di depan kelas, tapi kalau di depan kamera ya mungkin baru di channel ini begitu kan. Dan percayalah, ngomong di depan kamera sama di depan kelas itu cukup agak berbeda teman-teman. Karena kalau mungkin di depan kelas kita bicaranya kan tentang materi ya, materinya tentu tentang materi-materi ya, materi-materi belajar lah, yang mana materi-materi itu sudah kita ajarkan puluhan tahun, jadi istilahnya kita sudah hafal gitu. Tapi kalau kita membahas materi-materi yang lain seperti materi-materi YouTube ini kan kita harus sedikit mengulang memori-memori yang telah lama lalu, sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui dulu, mulai dari dismonetisasi itu ya. Jadi mungkin buat kalian yang sudah setia bersama Bahas YouTube pasti tahu awal mula saya membuat channel ini itu karena memang channel saya yang udah besar, yang udah gede, subscribernya udah ratusan ribu, itu kena dismonetisasi. Hingga saat ini saya juga belum mengelolanya kembali teman-teman. Mungkin besok kalau mungkin saya ada waktu dan sudah aktif akan saya sepilkan kepada teman-teman semua ya. Oke, jadi
Kita kembali ke topik tadi, di mana mungkin yang dimaksud sobat kita tadi itu adalah daripada kita main slot gitu ya, lebih baik kita main YouTube. Meskipun gajinya itu cuma 200 perak per hari ibaratnya kan gitu, tapi kita itu plus teman-teman, tidak minus ya, tidak ada apa namanya itu, tidak ada bayang-bayang kebangkrutan gitu ya. Jadi kalau kita nge-YouTube itu mungkin ya kerugiannya kerugi di kuota aja sih, kalau kerugian finansial ya. Dan kuota itu saya rasa juga nggak gede-gede amat kalau misalkan kita bandingkan dengan pekerjaan kita, hasil dari pekerjaan kita yang real atau hasil dari usaha kita, itu juga saya rasa itu cukup standar ya. Jadi untuk sementara waktu bagi YouTuber pemula itu ya fokus aja lah besok mau bikin konten apa. Kalau misalnya kalian itu pengen lebih simpel ya buat seperti bahas YouTube ini juga nggak masalah ya. Seperti ini kan sambil jalan-jalan, kita sambil baca-baca komentar, kita sambil apa namanya bahas-bahas sesuatu yang tentunya mungkin ada orang di luar sana yang memang membutuhkan informasi terkait hal ini, sehingga apapun yang kita sampaikan ini nantinya bisa memberikan wawasan baru, pengetahuan baru ataupun pengalaman baru buat teman-teman yang mungkin lagi pengen atau lagi mencari informasi tentang apa yang kita bahas ini. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Jadi hampir semua video-video saya itu saya bicara tanpa narasi teman-teman. Artinya tanpa saya membuat skrip dulu atau membuat sebuah tulisan dulu, tapi ini cuman murni mengalir apa adanya. Jadi karena kita juga nggak punya konsep ya, jadi ya yes pokoknya pembahasannya itu bisa dikatakan itu agak ngelantur gitu ya. Tapi nggak masalah, yang penting teman-teman bisa dapat inti dari apa yang saya sampaikan, kan begitu ya. Nah, jadi kita sedikit ulas kembali ya, bagaimana kita itu agar bisa tetap menghasilkan di YouTube. Itu kuncinya adalah views teman-teman. Jadi meskipun kita sudah monetisasi channel kita ya, sudah dimonet, tapi ternyata viewsnya itu cuman bijian ya gimana ya, kegajian teman-teman. Yang udah jelas-jelas apa namanya views kita itu sudah jalan, seperti channelnya Bahas YouTube ini kan ya viewsnya udah jalan, maksudnya gitu loh, walaupun cuman terhitung di bawah 100 gitu ya. Jadi rata-rata videonya Bahas YouTube itu semuanya viewsnya di bawah 100 teman-teman. Jadi makanya gajinya juga kecil ya. Gajinya sudah saya sepilkan kemarin, bukan kemarin ya, udah sejak monet itu sering sekali saya sepilkan update gaji YouTuber pemula ya, terutama gajinya Bahas YouTube ini berapa gitu. Dari yang awalnya mungkin 1000, 1200, 1600, 2000 gitu ya. Nanti mau naik sedikit 2500, turun lagi jadi 1000. Nah, itu hal yang biasa teman-teman. Ya, kalau kita ingin meningkatkan income atau penghasilan dari YouTube itu satu-satunya cara ya kita harus meningkatkan views. Nah, gimana itu caranya meningkatkan views? Ya, sebenarnya juga sudah saya bahas juga di video-video terdahulu ya. Namun bagi kalian mungkin yang ya namanya orang ya, mungkin kalau disuruh scroll dari yang awal itu ya agak males, jadi sedikit kita akan ulas di sini. Jadi untuk meningkatkan views di channel kita itu teman-teman, atau penonton di video kita, atau apa namanya itu ya, meningkatkan retensi penonton, tentunya yang pertama kali yang harus kita pakai itu adalah ilmu thumbnail teman-teman ya. Ilmu thumbnail itu bagaimana kita bisa mendesain atau mungkin membuat thumbnail yang semenarik mungkin, sehingga orang-orang yang melihat thumbnail kita itu akan penasaran untuk mengklik video kita. Nah, kalau penonton itu sudah ngeklik video kita, itu jangan pernah disia-siakan teman-teman. Maksudnya bagaimana? Kok jangan pernah disia-siakan? Ya maksudnya begini, sebisa mungkin kalau misalnya sudah ada orang yang ngeklik video kita harus terus berusaha bagaimana agar orang itu yang mengklik video kita itu tidak kecewa gitu loh. Kecewanya gimana Pak gitu kan? Jadi kecewanya itu contohnya begini, kalian membuat clickbait ya, thumbnail yang clickbait. Apa itu clickbait?
Clickbait itu adalah thumbnail yang menipu teman-teman ya. Secara gampangnya beginilah, kalian kontennya itu tentang memancing, tapi kalian bikin thumbnail tentang otomotif, ya itu kan bedanya cukup jauh gitu ya. Jadi mengembangnya tema kita itu terlalu jauh kalau dari memancing ke otomotif, sehingga orang yang ketika video kita itu direkomendasikan kepada orang yang tepat, yaitu tentang memancing, tapi ternyata dia disuguhkan thumbnail otomotif, kan begitu. Atau mungkin video kita sudah direkomendasikan kepada orang-orang yang suka dengan otomotif misalkan, ketika diklik ternyata isinya itu orang mancing. Nah itu kan penonton nantinya akan kecewa, dan tentu mereka akan segera menutup video itu dan mencari video yang lain yang dia butuhkan, kan begitu. Nah berawal dari situlah kehancuran channel kita akan dimulai. Nah hancurnya bagaimana Pak, kok bisa hancur hanya dengan begitu? Iya teman-teman, jadi begini, kalau kita sederhanakan ya, algoritma YouTube itu ketika kita pertama kali mengunggah video ya, maka video kita itu akan disebar atau istilahnya itu direkomendasikan kepada subscriber kita terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penonton umum yang mempunyai minat yang sama. Misalnya channel kita tentang memancing tadi, ya akan disuguhkan kepada orang-orang yang suka mancing gitu ya, atau orang-orang yang suka menonton konten-konten mancing gitu loh. Ya mudah-mudahan teman-teman tidak bingung ya dari sini ya. Nah kalau misalnya video kita itu cuma ditonton sebentar oleh viewer maksudnya, ya itu nanti secara otomatis akan mengurangi prosentase video kita direkomendasikan ke channel yang lain tadi itu ya. Atau lebih gampang lagi ginilah, ketika video kita itu disebar ya, misalnya ke 1000 orang nih, ketika kita pertama kali mengupload video kita itu disebar ke 1000 orang. Nah dari 1000 orang itu YouTube akan mendata berapa orang yang ngeklik sih dari video ini. Ternyata kalau yang ngeklik itu 50% misalkan, wah ini kan berarti cukup bagus ini, berarti thumbnailnya berhasil. Nah kemudian setelah thumbnailnya berhasil, YouTube juga akan mencatat, nah sekarang berapa detik, berapa menit, berapa jam orang menonton video tersebut. Apakah mungkin orang itu hanya 5 detik langsung cabut? Apakah mungkin hanya bertahan 1 menit? Atau mungkin hanya bertahan 5 menit dan seterusnya. Nah semakin lama durasi tonton dari para viewer, maka semakin besar pula prosentase video kita akan disebar ke lebih banyak penonton lagi, sehingga memungkinkan hal itu akan memperluas jangkauan video kita, sehingga viewsnya pun akan bertambah, durasi tonton menambah, jam tayang bertambah, dan yang tak kalah penting subscriber juga bertambah. Nah dengan bertambahnya semua komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi, maka besar kemungkinan Google AdSense atau penghasilan kita dari YouTube atau gaji kita dari YouTube itu juga akan ikut meningkat. Nah secara teori sederhana seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ya kawan semua ini tidak bingung dan tetap selalu semangat. Meskipun saat ini viewsnya masih dikit, ya percayalah teman-teman, kalau kita mau konsisten upload video, kemudian kita sudah berusaha melakukan editing yang menarik, membuat thumbnail yang cukup bikin orang penasaran, kemudian cara membawakan materi kita itu juga cukup piawai gitu ya, piawai dalam menyampaikan materi yang kita bawa, percayalah teman-teman ya, maka tidak lama lagi video kita tidak mungkin akan sepi penonton, tapi malah kebalikannya, video kita akan segera ramai penonton. Jadi ya sedikit sharing dari saya ini, dan juga pembahasan dari komentar teman-teman sekalian ini bisa jadi pengetahuan dan wawasan baru bagi saya pribadi dan teman-teman semua ya. Jadi secara sekilas mungkin ya saya berharap mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya lah ya, atau sesuatu yang positif dari apa yang saya sampaikan. Jadi saya hanya bisa membalas doa buat teman-teman yang sudah support channel ini. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu, dimudahkan urusannya dan disegerakan monetisasinya, begitu ya. Jadi ya sampai jumpa di video selanjutnya.